memberikan reaksi, Pak, atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda, Pak, di dalam Al-Fatihah 1 hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami, Pak, kami berhak memberikan jawaban. Ya, kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Allah Tritunggal saja. Puji nama Tuhan. Kita akan membahas terkait dengan reaksi daripada apologet Kristen terhadap ajaran Al-Quran, yang dimana nanti kita akan menyimak bersama-sama bagaimana para apologet Kristen memberikan pembahasan-pembahasan terkait dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang sering kali memberikan sebuah nilai intoleransi di dalam umat beragama, dan hal itu sering kali mereka ucapkan setiap hari. Setiap hari mereka mengucapkan itu di dalam ibadah mereka. Mereka sering mengutuk kekristenan. Mereka sering mengutuk orang-orang kafir yang mereka anggap orang yang tidak bertuhan. Padahal kenyataannya adalah bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang yang memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya adanya Allah Tritunggal. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri kepada setiap umat Tuhan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bagian ini secara lengkap. Itu akan dibahas oleh para apologet Kristen. Oleh karena itu, mari kita menyimak video berikut ini. Ibu Sofiato, silakan Ibu Sofiato ditanggapi. Ya, baik. Saya mau menanggapi Pak Sarjono John. Ya, tadi mungkin Bapak belum dengar ya. Jadi kami setiap membuka live YouTube itu kami selalu memberikan link, Pak. Ya, kami selalu memberikan link, dan kalau nggak penuh memang bisa masuk kecuali linknya penuh ya. Jadi kami open kepada Muslim. Mungkin penuh, ya. Tapi kalau nggak penuh itu biasanya selalu gampang, Pak John. Ya, jadi Anda boleh menanggapi. Pak Yusuf ini gampang saya masuk. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua begini, Pak Sarjono John. Tadi saya sudah mengatakan, selama saya menjadi Kristen, Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam, Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya, kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu, Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya nggak sama, ya, nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami, tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash, ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para Muslim ini. Kami maklum, Pak, bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini, karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak. Karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open, Pak. Saya di Al Hayat Indonesia, dan setiap kali saya masuk stream, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman Muslim, misalnya dari Geraha Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini, ketika saya membuktikan, ya, bahwa Alkitab itu benar, ya, di dalam perdebatan, ya, dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab, akhirnya apa, Pak? Mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya, tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah, ini logika yang aneh, Pak.
Jadi saya mengatakan Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini ya, fenomena apologet dan perdebatan Muslim Kristen dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi Pak atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda Pak, di dalam Al-Fatihah 1 hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami Pak, kami berhak memberikan jawaban, ya. Kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya kita sama-sama buktikan, ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen Pak, kami nggak butuh Quran. Ya, makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain? Itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah dengar siapa itu Muhammad. Ya, lahir di mana, bapaknya siapa, apa ajarannya, Quran itu seperti, kami nggak pernah dengar, Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka, ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu toh, itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh begini caranya. Oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan, yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya, kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami. Ya Pak, dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya. Dan Pak Sarjono, ya, kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen, bahwa kami ini kafir, kami ini binatang ternak, kami ini sejahat-jahatnya makhluk, kami ini masuk neraka dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian. Dan kami berhak memberikan jawaban itu Pak. Terutama ketika gereja dibakar, kepala kami dipenggal. Dan kita mendengar sendiri ini, kalau nggak salah ya, mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh. Ya, dan ini Pak, ideologi Islam ini Pak, ya, kami mengasihi Muslim Pak. Ya, saya punya saudara Muslim Pak. Ya, saya punya teman-teman Muslim, saya mengasihi mereka. Ya, saya menyebarkan kabar baik, bukan kabar buruk. Ya, saya tidak menaruh belati di leher mereka dan mengatakan kamu harus Kristen. Kalau kamu nggak percaya Yesus, gue bunuh lu. Enggak Pak, saya mengabarkan kabar baik bahwa ada jalan keselamatan. Ya, saya mengasihi Muslim, tetapi ajaran Islam saya tidak bisa terima Pak. Apa yang diajarkan di dalam Quran Bapak itu sudah menista agama kami Pak selama ratusan tahun, 1400 tahun ini. Dan kami berhak memberikan jawab dan kami mau meluruskan ini. Dan saya bersumpah Pak, ya, selama nafas saya masih ada, saya akan terus memberitakan kebenaran Injil sampai seluruh Indonesia dimenangkan, Pak. Dan seluruh Indonesia mendengarkan Injil berita keselamatan. Berapapun harga yang harus saya bayar. Apakah itu nyawa saya, apakah itu harta saya. Karena ketika saya terjun, Pak, di dunia apologet ini saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya, walaupun demikian saya bukan berarti terjun bebas atau tidak punya persiapan. Ya, saya belajar, Pak. Saya belajar agama Anda. Ya, makanya debater Muslim mengatakan saya seorang profesional. Kenapa? Karena saya belajar. Saya tidak terjun ke air tanpa saya bisa berenang lebih dulu. Ya, saya tidak akan mempertanyakan Quran dan hadis dan agama Bapak tanpa saya punya pengetahuan. Begitu Pak Sarjono. Jadi kami hanya merespon itu, ya, dan biarlah MUI mendengarkan ini, ya. Dan saya video-video saya hanya merespon. Dan tadi Bapak mengatakan kalau kami membacakan hadis, Pak. Ya, banyak orang Muslim yang tidak punya. Kenapa? Harganya mahal, Pak. Kita beli hadis itu mahal, Pak. Harganya mahal sekali. Ya, Anda bisa tahu. Dan itu hadis ada 6 yang sahih yang Anda terima. Dan ketika kami membacakan hadis itu, Pak, banyak yang terbuka matanya. Kenapa? Nggak pernah dibahas sama Ustadz Anda. Anda itu kalau ke masjid nggak pernah bawa Quran. Beda sama orang Kristen, Pak. Kami ke gereja kalau nggak bawa Alkitab disuruh keluar sama pendeta saya. Ke gereja nggak bawa Alkitab, mau bawa apa kamu? Bawa Alkitab. Kita belajar firman, Pak, di gereja. Hal-hal apologet ini, Pak, saya tidak pernah mendapatkan dari pastor. Jangan terlalu jauh. Saya mau menyaksikan sama Bapak ya, Pak. Gereja tidak pernah mengajarkan siapa itu Muhammad dan ajarannya, Pak. Pak Sarjono ya, saya menyatakan ya, saya belajar Islam, Pak, itu bukan dari gereja, Pak.
Gereja tidak pernah singgung siapa itu Muhammad, Pak. Apa itu Quran dan ajarannya. Ya, saya belajar sendiri, Pak. Saya mencari tahu dari buku-buku Islam Anda, dari orang-orang bahasa Arab yang bahasa lidahnya Arab, Pak. Mereka tahu artinya apa. Mereka yang membukakan apa yang ada di dalam kitab-kitab Islam Bapak. Ya, saya belajar, Pak. Saya kalau belajar bisa jam-jaman, 6 sampai 8 jam sehari. Saya hanya mempelajari kitab-kitab Anda. Saya nggak sembarangan ngomong, Pak. Nah, jadi Pak Sarjono, ya, harap Anda bijaksana dalam hal ini, ya. Kita tetap satu bangsa, ya. Apologet Kristen, saya juga meminta kepada teman-teman, kita imbang, Pak Sarjono. Anda boleh kok memberikan hak jawab. Kan Media Channel juga semua, Pak Syarul, siapa lagi tuh yang sering masuk ke tempatnya Pak Yusuf atau Pak KC. Kami kasih kesempatan. Seperti misalnya saya di CI, itu tiap hari ada Pak Ustadz Sumarlin, ada Pak Tristan, ada Pak Munir, ada Pak siapa lagi. Masuk semua Pak Muslim-Muslim. Saya rasa saya Kita kasih hak jawab. sudah cukup jelas. Yang kita nanti sini support itu meluruskan. Kalau Ibu mengatakan Ibu profesional, tapi Ibu sudah membuat suatu. Saya tidak pernah mengatakan saya profesional, Pak. Orang Muslim yang mengatakan saya profesional. Saya nggak pernah mengatakan profesional, Pak. Saya hanya ibu rumah tangga yang belajar mengenai Islam. Sampai ke Afghanistan. Orang-orang Muslim lah yang mengatakan saya profesional, Pak. Itu mau dibunuh. Jangan Ibu sudah trauma dulu sehingga menyebar fitnah. Pak Sarjono, Quran Bapak itu sudah menista agama Kristen, Pak. Jadi kalau kami menuntut, yang kami tuntut itu Nabi Anda. Nanti kita bisa debat nggak, Bu? Atau sini saya bisa jawab sekarang. Boleh, silahkan. Saya jawab. Bapak mau tanya tentang Alkitab atau saya bertanya tentang agama Bapak, silakan. Kita berhak untuk menyampaikan informasi tentang kebaikan-kebaikan agama kita. Ibu juga bapak-bapak yang di sini bisa berhak untuk menyampaikan kebaikan agama Bapak. Dan juga memang punya hak kalian untuk mengajak domba-domba yang tersesat untuk ikut ajaran Yesus, kan begitu kan? Nah, kami juga berhak untuk menyebarkan agama Islam karena agama misi untuk menyampaikan kepada orang kafir, ya. Ibu jangan ngata, kami nggak pernah ngatakan orang kafir itu babi, anjing, enggak, Bu. Oh iya Pak, Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu. Tidak ada. Itu orang Yahudi yang menganggap orang Kristen. Tidak. Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi Bapak satu hari beral-fatihah 17 kali. Ya, Bapak satu hari beral-fatihah 17 kali mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen. Dan itu terbukti dari tafsir Bapak. Saya kalau ngomong nggak sembarangan, Pak. Saya kalau ngomong nggak pernah nggak pakai data. Jadi Bapak sudah terbukti menista kami, Pak. Sehari bahkan ada 17 kali. Ya, itulah Anda nggak sadar ajaran agama Anda, Pak. Bukan, saya beri kesempatan saya meluruskan informasi. Terserah Ibu, Bapak terima atau tidak, ya. Kami tidak pernah mengutuk kalian. Tetapi dalam Al-Fatihah itu kami berminta kepada Allah supaya kami terlindungi dari orang-orang yang mungkar, orang-orang yang sesat. Nah, siapa orang-orang yang mungkar itu? Siapa orang yang mungkar yang ada di Al-Fatihah? Ya, itu orang-orang Yahudi. Nah, ya sudah. Berarti Bapak satu hari melafalkan Al-Fatihah mengutuki orang Yahudi dan Kristen. Akui saja, Pak. Itu agamamu, itu ajaranmu kok. Kok kamu malu? Ibu, kita ini negara Indonesia. Kalau 85% Islam, kalau agama Islam sudah 70%, Mbak, dan kita akan masuk ke 50%. Islam sudah 30%, Kristen sudah 30% ya, Pak. Ada di sini. Dari dulu Ibu tidak ada di tetangga-tetangga kami. Kalau agama Islam jahat, kami toleransi. Jangan ajarkan Islam dengan toleransi. Islam belajar itu toleransi. Dari zaman dulu Muslim tidak pernah tahu bahasa Arab, Pak. Ya, paham radikal itu baru mulai masuk ketika Pak Soeharto sudah mulai turun pada waktu itu. Ya, pada waktu zaman Pak Soeharto nggak ada, Pak, yang namanya paham radikal, tembak mati sama dia. Ya. Jadi paham radikal yang sekarang Bapak lihat tuh, ya, di buku-buku SD, Pak. Bapak tahu ya, di buku-buku SD, bayangin, buku kurikulum SD mengatakan Alkitab palsu. Itu dimasukkan di dalam kurikulum SD Bapak. Ya, kemudian ya dimasukkan di doktrin nih di anak-anak kecil. Ya, bahwa Kristen itu kafir, ya, anjing, babi boleh dibunuh, ya. Kemudian hormat kepada bendera rasa kebangsaan sudah luntur, ya. Anak-anak itu tidak mau lagi menghormati bendera bangsa kita. Mau dibawa kemana generasi kita ini, Pak?
Ya. Nah, Ibu, itu adalah paham Bapak. 85% Ibu. Ya, Islam itu kalau jahat Ibu, itu tidak ada. Ini kan Indonesia akan jadi negara Islam Ibu. Tapi kami tidak mau. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia, Pak. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia. Dan itulah negara Islam Indonesia, Pak. Penuh dengan koruptor. Karena ajaran Bapak mengatakan, sekalipun kamu mencuri, kamu tidaklah mencuri kalau kamu beriman. Sekalipun kamu berzina, kamu tidaklah berzina kalau kamu beriman. Bertentangan dengan ajaran Dan Ustadz Bapak mengatakan, sekalipun koruptor asal Islam tapi masuk surga. Makanya koruptor merajalela di Indonesia, Pak. Karena ajaranmu mengatakan, sekalipun mencuri, tidaklah dia mencuri kalau dia beriman. Sarang koruptor adalah di Indonesia, Pak. Sarang koruptor ada di Indonesia, Pak. Ibu kalau mau berdebat, boleh berdebat dengan saya. Ya, kita ambil waktu. Silakan. Loh, saya layani sekarang kan? Saya melayani Bapak nggak? Kita jangan. Kenapa saya nggak boleh bicara? Yang lain. Ibu dari Sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak. Sudah puluhan tahun kami gereja ditekan. Sudah puluhan tahun, Pak, kalau kami ibadah itu toa dicondongin ke rumah ibadah kami, Pak. Sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak, gereja dibakar. Puluhan tahun, Pak, ya, orang-orang Kristen dibantai, kami sudah diam. Tidak ada Kristen di negara ini. Ya. Masalahnya bukan Anda, Pak, tetapi ajaran Anda, Pak. Ajaran Anda lah yang keliru, Pak. Ajaran Anda lah yang sesat, Pak. Ya. Islam itu sangat menghormati Yesus. Ibu tahu nggak? Yesus itu Nabi kami, sangat kami hormati. Tidak menghormati itu, Pak. Kami tidak menghormati Yesus. Menghormati, tapi Nabi mau tidur sama di Itu adalah bukan Tuhan. Ibu baca Yohanes Al-Quran 17 penuh ayat penghujatan 3. terhadap kekristenan, Pak. Anda tidak menghormati Yesus. Anda menghujat Bukan. Tuhan Yesus manakala Betul, menyebut kalian Tuhan itu Yesus tidak disalib. tidak menghormati, Tuhan Yesus adalah mengatakan manusia disalib. biasa. Itu penghujatan, Pak. Itu Memang penghujatan. betul. Jangan Anda katakan memuliakan Agama Tuhan kami Yesus. mengajarkan itu. Kalian Tidak, berusaha untuk kebenaran mengajak kekristenan orang itu Islam berdiri menjadi lebih Kristen, dulu, kan? Kami menegaskan berhak bahwa untuk Yesus melindungi Kristus umat itu kami. adalah firman Umat Tuhan kami yang perlu jadi dilindungi. manusia. Tetapi Anda mengatakan dia adalah kalian manusia biasa. Itu adalah penghujatan, Pak. Itu penghujatan, Pak. Kenapa pula? Di mana penghujatan? Ayat kamu mengatakan itu. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan aku itu adalah utusannya. Begitu kata Yohanes 17 ayat 3. Kamu camkan itu. Yesus itu disalib, Pak, tapi Anda mengatakan tidak disalib. Itu Itu yang penghujatan, Pak. dilupakan. Betul. Anda Masa mengatakan Tuhan bahwa Yesus itu adalah anak-anak. Ajaran Islam adalah penista terbesar. Coba Pak Yusuf, tolong ditenangkan Pak Yusuf. Saya ingin ngajak baik-baik, tapi kalian masuk ke yang tidak substansi. Dengar ya Pak Sarjono John, kami hanya merespon apa yang ada di dalam Quran Bapak. Jadi kalau Bapak mau meminta apologet Kristen Indonesia berhenti bersuara, Bapak stop di dalam masjid membahas kekristenan. Bapak stop membahas kekristenan. Selama Bapak masih membahas Isa tidak disalib, Bapak masih membahas Alkitab palsu, Pak. Saya bersumpah, Pak, saya akan bahas Quran Bapak. Selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab kami, selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab kami, Pak, dan Bapak tidak berhenti membahas Isa, Pak, ya, Bapak menyebarkan kepalsuan dengan menyatakan Isa diserupakan, selama Bapak tidak berhenti mengatakan itu, maka kami juga tidak akan berhenti menjawab Bapak. Orang Yahudi sendiri mengatakan itu bukan Yesus yang disalib. Kalau untuk tambahkan Pak Sofiatul, Pak John, kalau saya itu kan kalau dari sisi kekristenan, Pak, tapi tidak mesti harus jadi orang Kristen untuk menolak sebuah ajaran yang menganggap orang non-Muslim itu lebih rendah daripada ternak, Pak. Seperti yang di Al-Araf yang ayat 179 itu, Pak. Nggak perlu jadi orang Kristen untuk menolak hal seperti itu, Pak. Kalau saya dianggap lebih rendah daripada ternak, Pak. Atau misalnya, Pak. Iya, Pak. Ya, iya kan? Memang itu. Kita harus tolak itu, Pak. Kalau kita memang ada orang kafir, ya memang ada ayat seperti itu, Pak. Ya, tapi kenapa? Makanya Ya, itulah Quran Anda sudah menista dan merendahkan kami, Pak. Itu. jadi Kenapa kalian tidak merendahkan kalian? umat manusia itu, Pak. Kalau Gitu. kalian itu ikut ajaran Tidak Yesus, mesti harus jadi orang sebenarnya. Kristen, Pak, untuk menolak Kamu hal seperti mengatakan itu. kami domba yang tersesat macam mana? Gitu. Ya, kami itu hewan. Gitu loh. Ya, Nah, domba. ini itu dari Dan kamu itu juga dari begitu, apa loh, ya. Pak? Itu dari Kamu Allah mengatakan SWT kami gitu. domba-domba yang tersesat. Nah, macam mana? Satu lagi, Fair Pak. dong, Satu lagi. Bang. Satu lagi, Pak. Itu yang di dalam hadis dikatakan kan, nanti di akhir katanya, di akhir
Misalnya di dalam Sahih Muslim 4969 tuh dibilang kan, orang Kristen sama orang-orang Yahudi dijadikan penebus dosa bagi teman-teman Muslim. Salah saya apa Pak yang jadi dikorbankan untuk masalah Bapak? Bapak yang berdosa, yang dikorbankan Pak. Semangat Bapak ini. Ya kan? Itu yang masih yang kedua Pak. Kalau hadis itu masih yang kedua Pak. Banyak ada sanadnya. Oke lah. Ada iya, itu kan hadis Pak. Kita kembali. Tapi jangan kita kembali lagi ke Quran Pak. Kita kembali lagi ke Quran Pak, ya kan? Itu misalnya kalau kita lagi lihat misalnya dalam surah 98 ayat 6. Apa dibilang begitu Pak? Aku bukakan spot. Itu di dalam surah 98 lah ayat 6. Itu apa-apaan yang bilang bahwa saya adalah makhluk yang paling buruk di dunia ini. Ini apa-apaan ini? Makanya saya bilang tadi, tidak perlu memiliki perspektif kekristenan untuk menolak hal-hal seperti ini. Manusia yang punya akal sehat, pikiran yang sehat, kalau dibilang saya sebagai makhluk yang sangat buruk, sementara kalau misalnya dibandingkan misalnya di dalam ada nggak di sini Pak Yusuf? Halo, Pak Yusuf? Ya. Halo? Ya. Gitu. Nah, itu dia kan? Sesungguhnya orang-orang yang kafir adalah yakni ahli kitab. Halo. Gitu. Sebentar Pak, biar saya selesaikan dulu Pak. Bukan Pak. Biar saya selesaikan dulu ya. Jadi mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sebentar Pak. Pak John sebentar. Dulu Pak. Saya nggak mau masuk ini. Itu nanti kapan kita bisa berdebat untuk konteks sendiri Pak ya. Tapi kayak konteks masuk di sini, saya ingin itu saling mengerti. Bapak sudah masuk ke sini. Ya, kita saling mengerti, jangan saling mengucapkan. Kalau memang kita tidak kenal apa kita laporkan ya. Kalau Bapak gini Pak, ini kan Bapak sudah masuk ke sini, Bapak kan mempertanyakan ya tentang apa yang kami bahas pada saat ini. Nah, sekalian kita bahas ini apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an Nanda supaya jelas. Jadi jangan sampai Maaf Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya menghormati Pak Yusuf ya. Kalau nanti untuk Pak Yusuf kita konteks sendiri, tadi kita forumnya itu saya ingin menyampaikan, mari kita sama-sama punya niat kebaikan. Ya. Bapak Kristen punya niat baik, kami juga Islam punya niat baik dan juga sama-sama agama misi. Kalau ada hal-hal yang bertentangan, tidak senang di hati, tapi kita punya wadah bisa laporkan ke polisi gitu ya. Jadi kalau Bapak mengatakan saya mau meluruskan, kalau aku yang begini Pak John sebentar Pak. Gini ya. Ini bukan hanya oknum Pak, ini karena oknum itu melakukan berdasarkan ayat-ayat yang ada di kitab Anda. Makanya ini yang kita perlu angkat ke permukaan supaya umat muslim menjadi jelas. Dan juga lembaga MUI juga menjadi tahu kenapa selama ini kok ada seperti kayak Pak Kece yang membahas tentang apa yang selama ini dilontarkan, diungkapkan, diceramahkan oleh para ustadz-ustadz. Nah ini kan ada buktinya, ada dalilnya. Jadi jangan lagi nanti misalnya lembaga atau pengurus MUI menyatakan bahwa Pak Kece itu menista. Nah ini makanya kita bahas di sini Pak supaya jelas semua. Jadi menjadi terang benderang. Saya paham Pak. Kalau sekiranya, Pak, saya minta waktu 1 menit. Karena saya sudah mau masuk sholat Johor di sini ya. Kalau saya belum dengar kalau Pak MUI yang menulis itu apa persennya Pak. Kalau saya rasa MUI tidak ya. Kalau memang ada MUI mengatakan itu silakan Bapak gugat aja melaporkan seperti itu. Jadi kalau kita baiklah kita sama-sama di sini negara hukum. Orang melaporkan itu ada di kitab Anda, sama seperti ketika kita menuntut Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan itu ada di kitab kami kok. Jadi yang kami harus tuntut harusnya Nabi Anda, Pak. Yang dari agama, Bapak Ibu bisa melaporkan tapi yang berwajib. Pak, itu ada di kitab Anda, Pak. Abdul Somad aja mengatakan, ngapain saya harus minta maaf kepada orang Kristen? Itu ajaran kami. Betul. Jadi itu ajarannya Pak yang kami buka. Kalau Ibu Pak John, saya ada tanya ini Pak John. Boleh Pak John? Ya Pak. Pak John. Iya Pak. Iya. Seperti yang ayat saya bukakan tadi itu kan, bahwa orang kafir, pokoknya orang non Muslim lah dianggap itu
lebih rendah daripada ternak, misalnya gitu. Terus dibilang Benar, Pak. mereka itu makhluk-makhluk Allah yang buruk, menyatakan ya kan? itu, Pak. Betul, Itu Pak. Allah yang mengatakan Nah, itu, sekarang Pak. Ya. sekarang pertanyaan saya, Pak, siapa yang harus saya laporkan, Pak? Muhammad atau Allah SWT, Pak, ke polisi, Pak? Nggak, Bapak merasa tersinggung nggak? Oh, Ya. jadi Bapak nggak Merasa tersinggung sebagai tersinggung, manusia ini, Pak? Dianggap Nggak, sebagai Bapak orang merasa yang lebih rendah tersinggung daripada ternak, Pak? Bapak manusia, Yang Pak? mengatakan itu- Nggak, iya. Bapak tersinggung nggak? Iya Yang dong, mengatakan iya itu dong. Allah, Harusnya Pak. Bapak tersinggung dong. Nah, Harusnya enggak, Bapak yang tersinggung, bukan mengatakan- hanya saya. Pak, yang mengatakan itu adalah Tuhan, Pak. Yang mengatakan itu adalah Itulah Tuhan. maksud saya, Pak. Nah, Tuhan Itulah itu maksud siapa? saya, Tuhan Pak. yang disembah oleh Yesus itu, Pak, yang mengatakan itu loh, Pak. Nggak pernah Tuhan Yesus yang menyembah disembah Allah oleh SWT, Yesus. Pak. Itu bohong Bukan, itu, Pak. Pak. Alah, itu dia Itu sujud loh, Pak. itu imajinasi Itu dia Bapak sujud itu. di Bukit Getsemani, dia sujud menyembah Itu imajinasi yang kelewatan Bukan, itu, Pak. Nggak pernah Ada Yesus Bapak menyembah Allah Yohanes SWT. 17 ayat 3. Bahkan nggak dikenal, Apa yang Pak. Bapak bisa sampaikan dari Yohanes 17 ayat 3? Itu ya. Itu Yesus kayak bagi menyembah Bapak. Tuhan Kalau yang Bapak benar, Pak. meminta. Bukan Allah SWT, Pak. Iya. Salah satu-satunya Nggak nyambung, untuk Pak. itu adalah mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan benar. Dan apa Tidak yang ada Bapak Allah sebutkan Subhanahu wa itu taala dalam Alkitab kami, Pak. Ya, makanya kami nggak pakai Quran. Kami menolak Quran. Kami menolak Quran karena kami tidak mengakui Tuhan Anda, Pak. Kami menolak Quran karena kami tidak mengakui Allah SWT sebagai Tuhan kami. Ya. Orang yang Jadi Bapak sebaiknya di masjid, Bapak suruh Ustaz-Ustaznya berhenti membahas Alkitab, berhenti membahas Isa. Ya, selama Anda tidak berhenti, saya bersumpah, Pak. Saya bersumpah, ya. Saya bersumpah, Pak. Saya akan bahas Quran Anda sebetul-betulnya. agama Saya akan membahas Quran Bapak sampai detail, Pak. Saya kupas satu-satu, saya buka satu-satu Quran Anda. kapan kita tolong diatur kita di depan. Sekarang, silakan. Saya siap sekarang. Jangan, saya mau menghadap Tuhan. Iya, makanya Anda lari terus. Oke, saya mau menghadap Tuhan Yesus. Allah. Selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab saya, ya, selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab saya, Bapak tidak berhenti membahas Yesus, Pak, bahwa Yesus bukan Tuhan, saya akan terus membahas Quran Bapak. Pembekal adalah mengakui Allah Tuhan yang benar dan aku Yesus adalah utusannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan. Pak. Teruskan Silakan sholat dulu, Pak pembahasannya, John. Sampai jumpa lagi ya. Stay away from Islam. Hidup betul. murtad di Indonesia. Betul. Jauh dari Tuhan yang membenci kaum di dunia ini, membenci bangsa, membenci orang hitam. Yes, kami bukan bangsa Arab, kami bangsa Indonesia. Kami tidak mau berbahasa Arab, berpakaian ke Arab-Araban. Apalagi berdoa di dalam bahasa Arab. Kami orang Indonesia. Tuhan kami adalah rahmatan lil alamin yang mengetahui semua bangsa di dunia. Kami tidak perlu bahasa Arab, Pak. Tuhan kami bisa semua bahasa di seluruh dunia. Tuhan kami bukanlah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang hanya bisa berbahasa Arab. Indonesia harus segera dimerdekakan dari ideologi Islam secepatnya. Merdeka. Baiklah, biar Pak John dulu sholat dulu. Nanti mungkin ada waktu kita lanjut lagi diskusi-diskusi dengan Pak John. Saya pikir itu. Salam ya, Bu Sofi, Pak Yusuf, Pak Kanuru. Ya, shalom Pak Scott. Ya, kita sudah melihat bagaimana reaksi daripada apologet Kristen mengenai ajaran Al-Quran, yang dimana seringkali mereka mengatakan kita sebagai orang kafir adalah orang yang sama dengan binatang. Bahkan mereka setiap hari mengutuk kita 5 kali di dalam ibadah mereka. Itulah kenapa saya bangga sebagai seorang Kristen, karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengasihi sesama kita. Bahkan lebih daripada itu, mengasihi musuh kita. Itulah ajaran yang indah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari kita terus menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terus dukung channel ini agar channel Apologet Kristen atau Christian Apologet
boleh dapat menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.